Nah, kalau di bab 2 ini kebalik. Kita harus kemukakan variabel-variabel X-nya dahulu gitu ya. Kemudian masuk ke variabel Y. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana format dalam penulisan bab 2. Bab 2 dalam skripsi gitu ya. Nah, kalau kemarin di bab 1 itu kita harus mulai dari variabel Y kalau kuantitatif. Nah, kalau di bab 2 ini kebalik. Kita harus kemukakan variabel-variabel X-nya dahulu gitu ya. Kemudian masuk ke variabel Y gitu. Jadi setelah X-nya semua habis, variabel X-nya habis, kemudian yang terakhir adalah variabel Y. Nah, seperti apa format dalam penulisan bab 2 dalam penelitian kuantitatif? Yuk kita simak bersama. Nah, ini adalah gambaran dari bab 2 secara garis besarnya seperti ini di landasan teori gitu ya. Kalau teman-teman risetnya adalah kuantitatif, kalian perlu ingat bahwa yang harus dijelaskan lebih dulu adalah X1, kemudian X2, X3, dan seterusnya baru kemudian Y. Jadi yang terakhir itu adalah Y. Berkebalikan dengan pendahuluan. Kalau pendahuluan itu yang harus dijelaskan Y-nya dulu, baru X, 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 X. Kalau di sini di kuantitatif di bab 2 itu awalnya harus X1, X2, X3, atau misalkan hanya X-nya cuma satu ya nggak masalah. X1, X2, kemudian baru Y gitu ya. Kemudian penelitian terdahulu ada yang memasukkannya ini di bab 2, ada yang memasukkan di bab 1 seperti apa yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya di bab 1 di pendahuluan gitu ya. Tergantung dari program studi teman-teman semuanya. Jadi kalian harus punya panduan dalam penulisan skripsi itu seperti apa di program studi kalian masing-masing. Entah itu harus ditulis di bab 1 atau di bab 2. Kemudian kerangka berpikir, kerangka konseptualnya itu seperti apa, dan hipotesis gitu. Kalau penelitian kalian itu kuantitatif, jadi bagaimana kesimpulan sementara dari teori yang ada tentang variabel-variabel yang kalian gunakan gitu ya. Nah, oke, kita masuk ke wordnya, kita masuk ke hal yang lebih spesifik lagi teman-teman semuanya. Jadi di bab 2 ini gambarannya kayak gini. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa bab 2 itu dimulai dari variabel X, oke? Dimulai dengan variabel X. Kalau X-nya ada 1 ya X, habis itu di subbab yang kedua Y. Tetapi kalau X-nya ada 2 berarti poin subbab A itu X1, subbab B adalah X2, kemudian subbab C itu baru Y gitu ya teman-teman. Nah, X1-nya itu saya ngambil stress related growth seperti yang memang sudah konsisten awal di bab 1 kemarin itu video sebelumnya saya menggunakan contoh adalah stress related growth. Jadi sub-subbab yang pertama itu saya menjelaskan tentang pengertian stres. Jadi perlu teman-teman flashback ke belakang dulu bagaimana KBBI itu seperti apa. Jadi kita harus menuliskan kalimat yang efektif dan efisien, tidak bertele-tele gitu. Ini adalah format penulisan dari APA, contohnya tuh kayak gini. Jadi misalkan nama belakangnya saya adalah Mujahidah. Mujahidah tahun 2012 mengungkapkan bahwa stres adalah bla 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 bla. Kemudian di akhir paragraf kalian harus memfeedback pendapat dari saya gitu. Jadi nggak cuman kalian memaparkan pendapat tokoh A, tokoh B, tokoh C selesai. Enggak, tetapi di setiap paragraf itu kalian harus tetap memberikan feedback atau tanggapan atas pendapat dari tokoh itu gitu. Jadi tetap harus ada argumen kalian di situ. Tapi argumen kalian itu tidak boleh berdiri sendiri, harus berdasarkan atas pendapat tokoh atau pendapat peneliti sebelumnya gitu ya, karena memang kita belum bisa.
Nah, kemudian nih, ini penulisan pertama. Contoh penulisan pertama tuh kayak gini. Tokoh A dalam kurung 2012 mengungkapkan bahwa bla 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 gitu ya. Kemudian kalau kita mau menuliskan nama tokohnya itu di akhir kalimat, formatnya kayak gini. Tokoh B gitu. Jadi jelas tuh, tokoh B, 2015 tutup kurung. Jadi kemukakan stres adalah kondisi di mana bla 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 gitu. Dalam kurung tokoh B 2015. Kemudian jangan lupa tanggapi pendapat si B itu gitu. Dan teman-teman perlu ingat bahwa dalam setiap paragraf itu harus ada pendapat dari peneliti atau ahli atau tokoh yang sudah pernah membahas tentang variabel tersebut. Jadi tidak boleh dalam satu paragraf itu kalian hanya mengemukakan argumen kalian sendiri tanpa kalian itu mengutip perkataan dari peneliti sebelumnya atau tokoh yang memang sudah pakar atau expert di situ, karena memang kompetensi kita mahasiswa S1 itu masih di situ. Kita itu hanya bisa memberikan feedback gitu, feedback, ngasih komentar terhadap apa yang dikatakan oleh peneliti sebelumnya gitu ya. Jadi di dalam setiap paragraf itu kita tidak boleh berargumen sendiri, harus menginduk kepada tokoh, kepada peneliti sebelumnya. Jadi masih banyak sekali teman-teman yang membuat paragraf itu isinya tuh sama sekali nggak ada pendapat dari peneliti sebelumnya atau tokoh yang pernah meneliti tentang hal tersebut, tetapi argumen sendiri atau copy paste. Nah, itu lebih parah lagi. Perlu diingat ya teman-teman masalah ini. Nah, kemudian tokoh C, tokoh D, dan lain sebagainya jangan lupa nanti juga ditanggapi di setiap akhir paragraf. Nah, kemudian di akhir nih, di akhir sub-subbab itu ada resume dari kesemua tokoh itu, pendapat dari kesemua tokoh itu. Jadi harus ada kata-kata seperti ini. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bla 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 bla. Simpulkan pendapat dari tokoh A hingga X. Terserah kalian misalkan mengemukakan pengertian stres itu dari 10 tokoh, berarti ya sampai J gitu. Dari tokoh ini kesimpulannya kayak gini. Dari semua tokoh itu kesimpulannya seperti ini. Kemudian stres pada remaja. Jadi pura-puranya kita meneliti pada remaja. Stres pada remaja nih menurut A adalah kayak gini. Kalau itu di awal kalimat. Jangan lupa teman-teman juga harus memfeedback itu. Di awal kalimat kayak gini. Tapi misalnya C gitu ya. Stres pada remaja menjadikan bla 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 gitu ya. Apa gitu ya, menurut tokoh C berarti buka kurung C 2020 misalkan. Kemudian kalian memfeedback dari pendapat C. Itu ya teman-teman semuanya. Oh ya, jangan sampai feedbacknya itu nanti kalian tanda kurung ya, mentang-mentang misalkan Yulia lagi bikin skripsi gitu. Terus Yulia 2021, nggak usah, tapi intinya saja di feedback itu nanti seperti apa. Nih, feedback. Lagi-lagi ya, jangan beri tanda kurung di tempat kalian. Dan itu berlanjut terus. Lagi-lagi diingatkan bahwa di akhir subbab itu kalian harus merangkum dari semua tokoh itu inti dari variabel tersebut, subbab dari variabel tersebut, yaitu stres pada remaja. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa stres pada remaja bla 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 itu dari tokoh A sampai dan seterusnya ini gitu ya teman-teman. Lagi nih kita bahas tentang pengertian stress related growth langsung. Jadi itu bertahap teman-teman. Ketika kalian membahas tentang stress related growth, oke, berarti kalian harus membahas pertama tentang stres. Kemudian yang kedua kalian harus membahas tentang stres pada remaja. Kemudian yang ketiga barulah kalian masuk ke pengertian stress related growth. Nah, oke, lanjut ya. Misalkan si C itu bilang, C dalam kurung 2019 mengatakan bahwa stress related growth adalah bla 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 bla. Kemudian kalian feedback. Stress related growth adalah bla 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 bla. Itu menurut D. Berarti D itu harus di dalam kurung ya teman-teman ya. Karena memang masih banyak sekali teman-teman yang pada salah membuat sitasi itu dan seterusnya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gitu
simpulkan dari pendapat C ya tadi ya. Nah, ini kan si C ya, stress related growth. Oke. Berarti kita ganti C, teman-teman. C sampai dan seterusnya. Itu seperti apa? Aspek stress related growth. Lah, si C ini emang dia fokus nih ngebahas tentang stress related growth. Jangan lupa ini dimiring teman-teman semua. Kenapa? Karena ini adalah ejaan asing gitu. Kalau asing itu dimiring. Antara lain titik 2, bukan titik koma. Kalau titik koma itu separagraf gitu, nggak enter. Tetapi kalau dia enter itu titik 2 gitu ya. Nah, perlu teman-teman ingat, susunannya tuh seperti ini ya. Seperti ini ya, seperti ini ya, seperti ini ya. Jadi diawali dari A, habis A, 1, 2, 3 gitu kan, 4. Lah nanti kalau ada subbab gitu ya, A kecil. Nanti habis A kecil 1 ada tutup kurung. Habis itu nanti A tutup kurung. Habis itu I tutup kurung. Dan memang harus seperti ini. Bakunya adalah seperti ini. Jadi jangan menggunakan coret, strip, atau titik, atau bintang, atau pagar gitu ya. Nggak jarang kan ada yang seperti itu. Tetapi yang kita pakai adalah penomorannya tuh seperti ini. Oke, saya ini dari awal ya teman-teman. Contohnya, nih misal A kan. Lah, habis kita pakai A, kita pakai 1. Dan dia harus sejajar. Nih, habis 1 dia apa? A kecil. Oh ya, nggak bold ya. Nanti kita benerin. Habis A kecil, dia 1 ini. Nggak pakai tanda ini. Kemudian habis itu, gini. Kayak gini ya teman-teman ya. Jadi perlu diingat bahwa kayak gini, tapi ini nggak bold. Jadi yang bold itu hanya variabel X, Y-nya saja. Nah, kemudian nanti juga B juga kayak gitu. Ingat ya teman-teman, harus sejajar. Biar cepet aja kayak gini, gitu ya. Tapi kalian harus sistematis ya. Kalau ini kan saya manual gitu. Kalian harus sistematis gitu. Jadi kayak gini nih caranya ya. Jangan lupa yang di bold itu adalah yang E. Nanti nomor 2 pun juga kayak gitu ya. Misalkan nomor 2 apa. Kemudian nanti apa misalkan gitu. Jadi caranya tuh kayak gini. Kayak gini semuanya ya teman-teman ya. Perlu diingat ya. Nah, ini faktor nih. Ini salah ya, teman-teman. Jadi dia harus sejajar, Saya lupa nih, harus sejajar. Saya belum ini sih di psikologi Islam seperti apa. Di beberapa universitas itu tabnya itu ada sekian ketukan. Kalau di UNS dulu itu, di psikologi UNS dulu 4 atau 6 ketukan gitu kalau nggak salah. Dan jadi segini tabnya sampai di sini nih. Nah, di beberapa perguruan tinggi tuh malah ada yang benar-benar mensyaratkan untuk tabnya ganti paragraf itu sekian ketukan. Maksudnya sekian ketukan tuh kayak apa? Kayak ini nih, misalkan nih ya, yang ini. Beberapa tokoh memiliki perbedaan pandangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi stress related growth gitu. Nah, ini sekian ketukan, misalkan 6 ketukan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah, di sini. Dan ini di psikologi UNS tuh kayak gini. Waktu dulu saya kuliah S1, 6 ketukan. Nanti jatuhnya segini. Tuh kan, segini. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian tuh nanti coping religius islami. Ini kita masuk ke variabel Y ya, teman-teman ya. Sama dengan variabel X di atas. Gitu. Jadi misalkan saya menggunakan variabel X itu lebih dari 1 karena memang tadi kan di sini misalkan jenis kelamin, usia atau apa gitu ya, pendidikan atau apa. Kemudian Y-nya tuh adalah coping religius islami gitu. Awalnya adalah pengertian tentang coping, kemudian pengertian tentang coping religius islami, kemudian aspek-aspek coping religius islami, peranan coping religius islami dalam menangani stres gitu-gitu ya. Nah, itu nanti tuh kayak gini formatnya teman-teman. Sret gitu ya. Ingat ya, makanya kalau kita ganti paragraf itu adalah titik 2. Tapi kalau kita nggak ganti paragraf itu baru titik koma. Kayak gini.
kita misalkan nggak ganti paragraf gitu ya, ada apa di sini misalkan, kemudian titik koma lagi, B-nya apa di sini gitu. Kemudian titik koma lagi, C-nya apa di sini. Karena banyak kemarin saya nemuin mahasiswa yang salah nulis gitu. Tetapi kalau kita pakai enter, kita makainya titik 2 ya. Gitu teman-teman. Kemudian penelitian terdahulu berisi tentang penelitian yang dilakukan oleh penelitian lain yang memiliki kesamaan tema dengan kita, tetapi kita harus ulas satu persatu perbedaan apa penelitian tersebut dengan penelitian kita. Tidak hanya masalah informannya saja yang berbeda, tidak hanya masalah sampel populasi yang berbeda, tetapi apa kekhasan yang bisa kita usung, kita tawarkan yang itu berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Nah, kemudian kita membahas tentang dinamika hubungan antara coping religius Islami dengan stress related growth. Jadi di sini kita membahas apa hubungan antara X1 dengan X2, X3 dengan Y gitu ya. Jadi sekian X dengan Y itu hubungannya apa? Nah, di situ biasanya ada kerangka berpikirnya, ada diagramnya, ada gambarnya. Berdasarkan teori-teori yang sudah ada, penelitian-penelitian terdahulu, kita simpulkan itu dan kemudian kita narasikan teman-teman. Itu tuh nggak akan berguna, diagram itu, gambar itu secantik apapun tidak akan berguna kalau kalian tidak menarasikannya gitu ya. Jadi selain kalian membuat diagram, membuat gambar, di subbab ini harus ada narasi garis besar alur logika penelitian yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah hipotesis, berisi tentang kesimpulan sementara mengenai hasil penelitian kita berdasarkan teori yang telah ada sebelumnya. Gitu ya teman-teman ya. Tapi kan kalau di kualitatif nggak ada hipotesis, terus gimana dong? Nah, insya Allah kita akan membahas bab 2 di riset kualitatif di kesempatan yang lain. Begitu ya teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan di Instagram saya religia.mujahidah. Nah gitu ya teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, boleh like, share, dan juga subscribe. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.